Al-Quran itu, kalau mereka mempertanyakan Al-Quran itu kan sudah sangat jelas. Al-Quran itu adalah kalam. Al-Quran itu adalah firman. Firman itu adalah perkataan, kehendak Allah. Tidak sama seperti mereka. Ya. Allah menerangkan, innama qauluna li syai'in idza aradna an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya firman Allah terhadap sesuatu apabila hendak menciptakan, maka hanya mengatakan kepadanya jadilah. Berarti kalam di sini, firman di sini adalah ucapan Allah, perkataan Allah, tidak berubah. Sampai kapanpun nggak berubah posisi kalam itu menjadi apa yang seperti di dalam iman mereka. Al-Quran menerangkan seperti itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini firman. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu, cukup berfirman. Jadilah monyet, monyetnya jadi. Jadilah akrobat, rudinya jadi. Kayak gitu Allah itu dalam hal kalam. Nah, sementara di dalam pengajaran Bani Israel, Yesaya 40 nomor 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Berarti firman ini tidak pernah berubah menjadi makhluk, menjadi daging. Mereka perlu belajar, si Rudi akrobat ini perlu diterapi memang. Cuman dia ini jagonya asumsi. Gitu. Oke, silakan lanjut. Bang Suma, ada pertanyaan tuh dari si Omnivora tuh Bang Suma. Oh ya, beliau sahabat kita. Iya, Bang Kero. Iya. Iya, beliau ada di sini rupanya. Iya, silakan. Baru join kembali. Bang Kero. Tadi ketat, sekarang lagi longgar, jadi saya bertanya. Iya. Iya. Surah Hud 6, mana ini ya? Surah Hud 6 seputar segala yang bernyawa, yang bergerak itu sudah ada rezeki masing-masing. Iya. Dan seterusnya itu terjemahannya. Maaf tidak hafal. Iya. Iya. Sudah ada menyimpan, ada tempatnya sudah ada. Ah, ya itu. Jadi yang ingin saya tanyakan ya, ini kan kalau tadi dalam diskusi, dalam penjelasan sahabat-sahabat muslim ini terkait juga dengan takdir. Yang mana itu rezeki kan sudah untuk masing-masing makhluk, segala yang bernyawa, yang bergerak itu sudah ada rezekinya. Jadi pertanyaan saya, karena terkait sebelumnya sudah dijelaskan mengenai takdir, terkait takdir ini, bisakah ini saya melihat bahwa ini tidak menafikan, ini tidak berarti ini tidak menghilangkan adanya keharusan manusia untuk manusia untuk mencari nafkah ya, untuk bekerja, berikhtiar, karena dikaitkan dengan takdir ya. Tapi sejauh yang saya lihat manusia memang harus tetap bekerja, mencari nafkah memang tetap, walaupun ada ayatnya nafkahnya sudah disiapkan. Nah, pengamatan saya ini, manusia sudah jauh melampaui yang semestinya untuk bekerja untuk mencari nafkah. Manusia kan sudah berusaha memberikan waktu, tenaga, daya pikiran, akal, ide. Nah, itu sudah satu pemberian diri dari manusia lah ya. Manusia mengorbankan waktunya, tenaganya, ide-idenya dia keluarkan. Nah, pemikirannya dia keluarkan, dia berikannya untuk hidupnya. Tetapi sejauh dia berikan itu ya masih wajar. Sudah semestinya manusia mengorbankan itu dari dirinya. Yang menjadi pertanyaan, kalau manusia bukan hanya mengorbankan yang ada padanya, tapi mengorbankan bahkan yang lebih, bahkan yang di luar dirinya. Itu pertanyaan saya.
menjadi pertanyaan saya. Ya, baik. Ada yang mau menjawab? Ditujukan kepada siapa ini? Siapa Kepada saya. ya yang bisa menjawab lah. Yang dua-dua tadi yang dengan Bang Rudi juga bisa menjelaskan. Oke. Adinda saya boleh nggak? Jocel dan juga Mbak Indri bisa menjawab? Silakan Bang Zuma. Baik. Jadi sebelum saya menjawab ini ya, ini terkait dengan takdir. Ada sebuah cerita di mana ada orang yang kaya raya. Orang kaya raya ini kemudian ingin membuktikan bahwa dengan hartanya beliau bisa menangguhkan kematian, bahkan menghindarkan dirinya dari kematian. Oleh sebab itu kemudian orang kaya ini melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan hartanya, menjual demi untuk transportasi keliling dunia. Jadi dia berkeliling dunia mencari tempat yang paling aman, menghindari kematian, menghindari takdir. Berjalannya waktu, berpuluh tahun, kemudian orang ini berjalan. Sampailah dia pada satu tempat yang menurut dia aman dari kematian. Dia masuk ke dalam sebuah goa, lalu kemudian dia duduk dengan merasa legahnya di situ. Tiba-tiba di sampingnya terdengar suara. Hai si Fulan, kau dari mana aja? Saya sudah lama menunggumu di sini. Orang si Fulan ini kaget. Lah, kamu siapa? Kok so akrab? Apa kata sosok ini dikatakan? Aku ini malaikat maut. Sudah berapa puluh tahun aku menunggumu di sini dan alhamdulillah kamu sudah datang menjemput ajal. Nah, ini kaitannya bahwa ketika Allah menerangkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin." Jadi Allah menentukan nasib, menentukan takdir, menentukan rezeki yang kemudian Allah jamin rezeki itu. Makanya diterangkan tidak satu pun ciptaan yang bergerak alias ciptaan yang kemudian bernyawa, roh di atas bumi illa kecuali semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediaman seseorang dan tempat penyimpanan daripada rezeki ini. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan Lauh Mahfuz. Nah, terkait dengan yang sahabat saya pertanyakan, Allah menerangkan begini. Innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Mereka dikatakan oleh Allah, sesungguhnya ya, Allah tidak akan mengubah keadaan, tidak akan merubah nasib seorang atau kaum sebelum mereka sendiri yang mengubah keadaan mereka. Artinya bahwa yang ditentukan oleh Allah itu harus diraih dengan cara berikhtiar, usaha. Harus berusaha. Contoh misalnya, ketika orang itu ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni neraka. Oh, kok bisa kayak begitu? Jadi orang itu sudah ditentukan nerakanya. Ya, takdir. Nah, bagaimana rasa keadilan Allah di sini? Maka Allah menyatakan, aku berikan kepadamu kebenaran. Semua kutuangkan tentang mana yang benar, mana yang hak. Lalu kukatakan kepada kalian, silakan beriman yang mau beriman, silakan yang kufur yang mau kufur. Adil. Tapi ternyata di hari kemudian orang tersebut ternyata ada di neraka. Apakah kemudian takdirnya membuat dia sampai ke sana? Nah, inilah kemahakuasaan Allah. Inilah yang dikatakan oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka ketika dia masuk ke neraka, diurailah lembaran-lembaran kehidupannya. Ternyata di dalam kehidupannya memang mengarahkan dirinya sampai kepada neraka. Nah, ini yang dimaksud oleh Al-Quran. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allah
rizquha, ya, terkait juga dengan rezeki yang kemudian ditentukan, yang dijamin oleh Allah. Artinya gini, penjaminan Allah ketika diterangkan dalam Al-Quran itu jelas poinnya. Tidak satupun makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Jadi orang yang mencari rezeki, ya, pasti akan menemukan apa yang dia cari. Kalau dia tidak dapatkan di atas muka bumi, maka didapatkan di akhirat kelak. Jadi tidak ada kemudian dalam ajaran Islam itu berpangku tangan. Karena apa yang kita usahakan itu sudah dijamin oleh Allah. Rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah. Lain cerita kalau bermalas-malas. Makanya dikatakan manjatta wajada. Siapa giat pasti dapat. Kalau nggak dapatnya di dunia, maka tentu dapatnya di akhirat. Makanya ada cerita gini. Allah itu dengan hambanya ibaratkan seorang yang makan, kemudian didatangi seorang pengamen. Kalau pengamennya itu suaranya merdu, suaranya indah, menyejukkan hati, maka tentu kita akan membiarkan pengamen ini bernyanyi sampai beberapa lagu. Baru kemudian kita kasih upahnya. Demikian juga orang yang soleh, orang yang beriman. Ketika dia minta kepada Allah dengan permintaan yang ikhlas, khusyuk di hadapan Allah, maka Allah akan senang mendengarkan, ya, mendengarkan zikir, doa, kemudian rintihan-rintihan dari hambanya yang soleh ini. Tuhan senang. Jadi tidak disegerakan kemudian. Jadi kalau misalnya saya berdoa, saya berusaha, tapi kenapa kemudian Allah itu tidak bisa mendengarkan? Bukan begitu. Allah cinta terhadap hambanya tersebut. Karena kapan dia langsung memberikan, boleh jadi hamba ini akan ingkar, akan kufur nikmat. Tidak lagi melakukan apa yang pernah ia lakukan. Karena banyak rezeki lupa semuanya. Karena itulah kemudian kembali kepada yang sahabat saya pertanyakan, wa ma min dabbatin fil ardh, tidak satupun makhluk bergerak di atas muka bumi, ya, illa kecuali Allah rizquha, atas Allah jaminan rezekinya. Saya kira begitu. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Ya, di sini kan juga ada bagian terjemahan, dia mengetahui tempat berdiam binatang itu. Ya, makhluk-makhluknya, betul. Dan tempat penyimpanannya. Ya. Nah, berarti manusia juga, ya, manusia kan punya, seperti yang saya katakan tadi, manusia punya upaya, daya upaya, ikhtiar, mencari, tetap mencarilah, bahkan mengejar rezeki. Iya. Nah, permasalahannya manusia ini dalam mengejar, dalam berusaha ini bukan hanya mengorbankan apa yang menjadi tenaganya, menjadi yang ada pada fisiknya, yang ada pada pikirannya, menjadi milik waktunya juga. Bukan hanya itu, bahkan mengorbankan, ya, jangankan yang sesamanya manusia, apalagi jangankan yang di bawahnya manusia, di bawah dirinya, sesamanya manusia saja dia banyak yang korbankan, apalagi yang kalau tidak sederajat itu kan. Iya, benar. Jadi di ayat ini juga meliputi binatang-binatang yang melata, semua makhluk hidup yang ada di atas muka bumi, yang merayap, merangkak, ataupun yang berjalan dengan kedua kakinya, itu semua dijamin rezekinya. Dijamin kemudian apa yang menjadi keperluan mereka. Inilah yang kemudian dalam ilmu biologi biasa diperkenalkan dengan sistem ekosistem, jaring-jaring. Artinya bahwa tidak adalah kemudian Allah menciptakan makhluk, ya, itu tanpa memiliki hal yang mereka butuhkan masing-masing. Masing-masing disiapkan oleh Allah, masing-masing dijamin oleh Allah keberlangsungannya. Saya kira begitu maksud secara signifikan dari ayat ini. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Iya, benar, mungkin ada yang menambahkan.
Oh ya Bang Suma. Kayaknya Halo. kenapa? Ya. Ya, aku mau kasih sedikit lah ini pengalaman pribadi. Saya memang dari kecil dulu ya, sebelum saya SSC kan saya memang Tritunggal. Saya percaya sekali dengan ayat Matius 6 ayat 33 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi itu ayat yang selalu saya percaya, saya imani, saya pegang ya. Tetapi banyak saya melihat memang ayat itu tidak terrealisasi ya. Nah, ketika saya kemarin merasakan saya membaca syahadat, itu memang dari hari pertama syahadat saya mengalami banyak pengalaman ya yang sebelumnya belum pernah saya alami, dan masalah rezeki juga. Jadi sepertinya saya tidak tahu dari mana datang, tetapi itu datang mengalir gitu Bang Suma. Jadi ya ayat ini bagus sekali ya, dari Hud berapa 6 ya. Saya merasakan di saat-saat pertama saya syahadat, kemudian sampai dengan hari ini Allah itu menjamin memberikan sesuatu untuk saya tanpa saya harus berdoa jungkir balik begitu. Jadi ini pengalaman pribadi gitu. Jadi ya mungkin orang lain, saudara-saudara muslim juga banyak yang mengalami hal ini ya. Jadi seperti hal yang tidak terduga tetapi disediakan oleh Allah untuk kita, bagian untuk kita, seperti itu. Jadi tambahannya itu saja Bang Suma. Iya, Al-Quran juga menerangkan seperti itu, seperti yang ada di dalam surah Al-Kahf ayat 16. Di situ diterangkan oleh Allah, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat perlindungan. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Al-Kahfi ayat 16. Ini janji Allah. Dan Ukhti sudah membuktikan itu. Masya Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Itu karena ada terjemahan bagian kerajaan Allah, maka saya jadi teringat Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Ya, itu seirama apa ini? Ya. Di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 6, "Waman yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yus'ara." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Famayat taqillah. Ini yang sedang dipraktekkan dan dialami oleh Ukhti Indri. Iya, jadi gini, omnivora. Yang Anda katakan itu betul. Kerajaan Allah itu bukan berbicara tentang makanan dan minuman, tetapi damai sejahtera ya. Tetapi harus diingat, kerajaan Allah itu memang damai sejahtera, bukan soal makanan dan minuman. Nah, di belakang ayat itu, di belakang ayat kerajaan Allah ada tercantum, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau dikatakan semuanya, berarti termasuk makanan dan minuman. Kalau kerajaan Allah memang iya, dia damai sejahtera, bukan soal makanan dan minuman, dicari dulu soal kebenaran. Nah, tetapi efeknya jadi kompensasi ya, kompensasi yang diberikan oleh Allah itu semuanya akan ditambahkan kepadamu ya. Tetapi saya banyak melihat
orang-orang yang menjadi donatur gereja, tadinya dia punya pabrik, dia bangkrut. Tadinya dia punya minimarket di banyak tempat, karena dia jadi donatur gereja, dia jadi bangkrut. Nah, sekarang kalau mereka jadi bangkrut, di mana Matius 6 ayat 33 terrealisasi? Ya, silahkan Omnivora. Saya kembalikan ke Bang Zuma. Betul sekali, Iya. Mbak Indri, luar biasa. Karena saya mengalami kebangkrutan itu justru bukan di Muslim juga. Saya di Muslim justru saya bisa lebih legowo dengan apa yang sudah hilang, dengan sesuatu yang sudah saya hasilkan tapi lenyap gitu aja. Justru saya masuk Islam ini saya lebih legowo, tenang, menerima kenyataan, lebih bisa dan nyamannya luar biasa. Betul. Amin, amin ya Robbal Alamin. Amin, Dulu ya saya Rabbal bangkrut dulu juga sama bangkrut luar biasa banyak ya. Jadi ketika saya masuk Islam itu justru lebih tenang, bahagia gitu. Dan lebih bisa menerima kenyataan bahwa is everything. Orang bilang bahwa gini ya, banyak orang bilang wah Islam tuh agama miskin. Oh tidak, itu benar, tidak seperti itu. Jadi di Islam itu justru saya menemukan sebuah kebahagiaan, sebuah ketenangan, sebuah apa ya, keikhlasan gitu. Lebih ke situ. Silakan. Iya, karena sebenarnya Islam itu kan damai sejahtera. Jadi orang yang bisa menerima Islam itu adalah orang yang mampu melembutkan hatinya. Nah, kalau kelembutan hati di dalam pengajaran para nabi itu disebut dengan pola sunat hati. Jadi menghilangkan rasa sombong, rasa congkak, rasa angkuh, dan ketundukan. Nah, itulah ketundukan inilah kemudian yang melembutkan hati. Kenapa ada orang murtad? Karena hatinya tidak lembut. Ketika diperintahkan kemudian untuk melakukan syariat, hatinya berkeras. Hatinya tidak bisa lembut menerima perintah. Hatinya tidak bisa tunduk terhadap perintah. Sehingga perintah itu dianggap sebagai sebuah siksaan. Tapi kalau orang yang menerima hidayah, hatinya lembut, itu pasti. Karena kelembutan hatinya, perintah apapun yang diserahkan oleh Allah kepadanya akan dilaksanakan dengan ikhlas. Nah, keikhlasan ini akan berbias kepada segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya, yang dialami oleh orang yang mu'alaf. Ketika dia sakit, kesakitannya itu menjadikan orang ini bahagia. Dia menyadari bahwa ternyata sakit gigi ini membuat saya sadar kalau Tuhan telah menciptakan, memberikan saya gigi dibandingkan mereka yang ompong. Ketika dia sakit mata, dia menyadari alhamdulillah, ternyata saya masih punya mata dibandingkan mereka yang sudah tidak punya mata. Inilah yang disebut kelembutan hati. Orang yang dilembutkan hatinya itu akan menerima kebenaran Islam. Sementara orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang angkuh terhadap perintah Tuhan, justru dia anggapnya perintah Tuhan itu adalah sebuah kutukan. Sehingga harus ada yang menjadi korban untuk mendamaikan antara Tuhan dengan manusia. Padahal tidak ada istilah damai dengan Tuhan. Yang dimaksud kedekatan itu adalah hamba, menghambakan diri, menjadi kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang melembutkan hati. Ketika ada perintah untuk ibadah, tunduk terhadap perintah itu. Sementara ketaatan yang diajarkan oleh para nabi, ya, semua masih terekam di dalam kitab-kitab yang kita imani. Ada yang mengimani Bible, ada yang mengimani perjanjian lama, ada yang mengimani perjanjian baru, ada yang mengimani Al-Quran. Padahal kitab-kitab ini masih menorehkan kelembutan hati seseorang itu adalah terfokus kepada ketaatan, kasih. Apa kasih itu? Kitab manapun mengajarkan kasih itu adalah ketaatan. Taat, patuh, tunduk terhadap ketetapan Tuhan, aturan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan Islam. Berserah diri. Nah, itu orang Muslim itu berserah diri. Apa yang diperintahkan itu yang dia lakukan. Tidak dianggap sebagai sebuah beban. Ada seorang pendeta ya di Wonomulyo pernah nelpon saya. Wah, saya sudah mau masuk Islam ini Bang Zuma. Tapi saya takut tidak bisa taat.
Karena sekali seminggu aja saya masih biasa bolong. Apalagi 5 kali sehari. Mana bisa saya Bang Suma? Waktu itu saya katakan apa sama beliau? Apakah Anda ingin di usia Anda, misalnya Anda dikasih usia 100 tahun, Anda jadikan itu sebuah kebebasan, lantas kemudian kelak setelah 100 tahun, Anda masuk ke dalam penjara yang kekal. Karena Al-Quran menerangkan, iman Islam menerangkan, dunia ini ibarat penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kufur. Mereka bebas, hanya mengakui ya dengan mulutnya Tuhannya ini, dia diselamatkan. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga dunia ini bagi mereka. Mereka mau lakukan apa saja boleh. Tidak ada larangan. Kalau kita mau begini salah, mau begitu salah. Tapi keterbatasan ini kemudian kita lakoni dengan ikhlas. Itulah yang disebut muslim. Tunduk terhadap Tuhan. Nah, ketika kemudian usia 100 tahun dirubah menjadi usia kekal, disitulah baru kita kemudian mendapatkan ganjaran. Nah, akhirnya pendeta ini dia katakan, oke, Bang Suma, tapi satu lagi kata dia, saya ini dari kecil kalau bangun tidur, babi. Nah, itu dia. Kalau bangun tidur, aku dikasih air yang sudah di dalamnya itu berisi kayak darah, ya campur daki apa gitu. Katanya darah babi atau darah anjing, wallahu alam. Itu dikasih dari neneknya dia. Dan itu saya saya ketagihan sampai sekarang. Saya takut ketika saya bersyahadat, bisa enggak kata beliau, saya makan babi sekali-sekali sembunyi-sembunyi. Saya tertawa waktu itu, karena waktu itu saya ditelepon beliau pas saya lagi di kantin dengan teman-teman. Saya lupa kejadiannya. Saban hari entah beberapa bulan dia telepon kembali sambil nangis. Bang Suma, yang antum nasihatkan itu alhamdulillah sekarang saya sudah menjadi muslim. Dan jadi saya tanya, gimana dengan sholatnya Pak? Pak, sekiranya mungkin bisa setiap detik saya sholat saja, nggak usah yang lain. Begitu nikmatnya sujud di hadapan Allah, kata beliau. Lalu saya tanya, bagaimana dengan makanan babi? Aduh, Bang Suma jangan sebut. Jangankan makan, mendengarkan namanya saja saya sudah mual. Alhamdulillah, itulah orang yang melembutkan hatinya. Itu yang disebut hidayah. Ya, saya kira begitu, sahabat sekalian. Silakan yang lain. Kesel banget deh. Tunggu dijar, bau jangan anget tangan. Kedua nih. Ya kalau terkait yang tadi ya, yang bagian akhir tadi, ini ada yang chat Arum 40. Jadi ini yang tadi dalam arti tertentu saya lihat juga sepertinya menyekutukan sesembahan dengan derajat yang rendah, itulah makanan babi itu di situ. Bukan makanan babi, apa istilahnya ini? Istilahnya ya pork ya, kalau dalam bahasa Inggris pork, karena kan pig dan pork itu kalau bahasa Inggris kan ada pemisahan antara yang sudah diolah dengan yang masih berlarian. Yang kamu sekutukan dengan Allah. Ya, jadi kalau menyekutukan ini dengan yang ilahi, dengan yang ciptaan ini, ya begitu seperti tadi apanya ya, yang saya lihat pilihannya atau ketakutannya itu seperti tadi. Iya betul, takut dia nggak bisa makan atau meninggalkan kesenangan. Jadi yang disekutukan itu bisa berbuat, yang disekutukan dengan yang disembah ya bisa berbuat secara psikologis, memberikan dampak psikologis kepada orang, ya, mempengaruhi secara psikologis. Dalam arti ini yang itu yang berbuat, maksudnya yang disekutukan itu yang berbuat, yang memiliki kuasa atas manusia, atas diri kita, bukan Allah yang sejati itu. Sini adakah di antara kamu sekutukan dengan Allah itu dapat berbuat demikian?
Oh, ada yang hand raise. Iya, silakan. Oh, suaranya atau meriang apa Mbak Kusti? Iki suaranya sampai ke Makassar, Mbak. Suara nih jenengan tuh. Suara jenengan itu jalan-jalan di sini loh, di bandara. Sampai ke ujung Suaranya. bumi. Jenengan kok sakit ngomong bahasa Jawa, Suaranya Mbak sampai ke Indi? ujung bumi. Boleh Jadi saya segala tambah, macam. Bisa bahasa Jawa ya? Bro. Boleh saya tambah dikit, Bro? Iya, Ini boleh, soal silakan. Rizki ini ya. Bang, suaranya sampai di Di BP. dalam Wabillahi Di dalam taufiq wal kepercayaan. hidayah. di dalam kepercayaan agama Islam, rezeki Jangan. kami yang paling besar, rezeki kami yang paling besar itu adalah iman. Itu adalah rezeki kami yang paling besar. Right. Orang bodoh punya iman, aman. Orang kaya punya iman, aman. Orang miskin punya ilmu, aman. Insya Allah aman. Itu rezeki yang paling terbesar. Dan untuk mengenai masalah takdir ini ya, tadi membicarakan soal takdir, qada dan qadar gitu ya. Ini takdir terbagi beberapa bagian. Ini pembahasannya luas banget Bang Karol ini. Mengenai soal rezeki gitu kan. Bagaimana Allah sudah menjamin rezeki kepada makhluknya. Walaupun makhluk itu tidak kemana-mana, yang namanya rezeki itu akan mengejar kita. Sama halnya dengan kematian. Mau sembunyi bagaimanapun juga, itu akan mengejar kita. Yang namanya kematian itu. Sebagai bahan contoh begini ya. Kita tidak kemana-mana, kenapa kita bisa dapat rezeki? Makhluk ciptaan Allah. Tahu cacing Bang Karol? Apa Bang Karol taunya cuma ulet bulu? Cacing tahu kan? Cacing kalau ditaruh di ember, tanam di ember, dia nggak kemana-mana. Hidup atau mati dia? Hidup cacing. Kenapa? Ada yang menjamin Allah. Itu Bang Karol. Betapa luar biasa gitu kan. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, memberikan ilmu pengetahuan mengenai soal takdir, di mana beliau itu lahir di zaman batu, bukan di zaman sabu. Beliau lahir di zaman Rambo, bukan di zaman John Travolta. Beliau lahir di zaman Abu Jahal, bukan di zaman Abu Janda, tapi bisa memberikan pengetahuan yang amat luar biasa kepada kita. Ajaran-ajaran kasihnya, akhlak-akhlaknya, beliau sangatlah contoh yang amat luar biasa. Dan ajaran kasih yang diajarkan sama Islam itu sangat lengkap semuanya, yang tidak pernah diajarkan di dalam Kekristenan, yang dimana ajaran kasihnya itu hanya di mulut berucap kasih, ya kan? Ternyata hatinya begitu buas, manis di mulut, tapi hatinya benar-benar luar biasa itu. Bentar saya minum teh manis dulu. Bang Roh. Ini Dewa minum teh manis kok tawar ya? Oh ternyata manisnya cuma di awal aja Roh. Nyampe ke sini ternyata pahit itu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Awas, jangan ditiup kalau panas. Ini Bang Dewa kalau bicara tentang yang benar itu ini banget ya. Kayak bener aja gitu. Tapi ya memang bener. Tapi kalau udah keluar gitunya ketawanya jadi aneh gitu. Tolong Mbak Josel ini dihitung ada berapa partisipan nih. Bang Dewa harus ngaduk teh manisnya sejumlah partisipan ini. Ya enggak, tadi kan minum teh manis, bikin teh manis kok tiba-tiba tawar. Ternyata manisnya cuma di awal gitu. Kesininya pahit. Lama-kelamaan terbongkar gitu. Gini Bang, masalahnya tehnya di situ, manisnya di sini Bang. Gimana dong? Oh iya benar Mama, tahu aja nih Mama. Iya kan? Gimana? Itu aja sih. Iya kan? Iya. Terus yang namanya takdir ya, namanya takdir itu kematian, rezeki, jodoh, itu di tangan Tuhan. Nah bagaimana dengan nasib Tuhan Bang Karol? Dikatakan takdir di tangan Tuhan lah. Ternyata Tuhannya tangannya kena paku sampai sekarang. Gimana ini ceritanya Bang Karol? Kalau udah seperti itu. Masa tidak mau berpikir? Bang Karol udah banyak di sini diskusi. Masa tidak mendapatkan ilmu mengenai soal Al-Quran? Al-Quran itu ibarat air ya. Air dia akan mengalir ke tempat yang rendah Bang Karol. Baik. Banyak ilmu yang sudah saya dapatkan tuh.
Atau Warusan ke ini orang yang kalau tinggi panas hati, itu tidak. jangan ditiup, jangan dikipas. Pertanyaan saya, ketika saya diskusi dengan orang, apakah orang juga akan timba ilmu dari saya, sekurang-kurangnya meningkatkan pembatasan diri, pembatasan hati. Ya apa yang mau dijajakan? Sekarang kita tahu sekarang ini kan ya yang namanya media itu kan sudah tidak bisa bohong. Bagaimana mungkin mau menjajakan ketuhanan? Ketuhanan sudah tidak laku. Bagaimana mungkin mau dirubah dengan menjajakan banyak hal yang bisa dirubah, bukan hanya soal ketuhanan. Ajaran kasih tidak laku. Tidak. Nah, sekarang ajaran kasih masih bisa. Ajaran kasih masih bisa ajaran penghujatan atau diperdalam. Ajaran kasih oke. Nah, sekarang ajaran kasih apa yang ditawarkan sama kekristenan, sementara kitab-kitabnya berisi dengan hujatan, dengan hinaan, dengan kutukan. Ajaran kasih kekristenan kan bukan yang siapa saya yang bawakan. Ini kan bukan cuma ajaran kasih kekristenan kan? Kalau ajaran soal pembatasan diri, pembatasan hati. Tidak. Orang-orang Islam juga kan mempraktekannya kan? Kak Seto, Ustadz Sulsanim, siapa lagi, Raisa Hetapi dan lain-lain. Sekarang ajaran kasihnya itu tidak sesuai dengan ayat, Bang Karo. Lihat ayat-ayatnya banyak penuh dengan hujatan, penuh dengan makian, penuh dengan kutukan. Bukti kutukan apa? Ketika Yesus mengutuk pohon ara, apa salahnya pohon ara sampai dikutuk? Apa itu ajaran kasih? Ketika perempuan seorang ibu itu melahirkan atau hamil, itu dikatakan sebagai kutukan, kesakitan. Jangan samakan dengan ajaran Islam. Lihat di Islam, Bang Karol ya. Ketika ada seorang ibu yang hamil melahirkan, bayinya lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Dan ada pendapat ulama yang mengatakan seorang ibu yang sudah melahirkan sama seorang anak yang sudah dilahirkan itu ternyata dua-duanya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Karena kenapa? Kesakitan beliau itulah yang menggugurkan setiap dosa-dosanya. Apa seperti itu di Kristen? Tidak ada. Ketika anaknya itu meninggal, tidak membawa dosa waris. Tidak membawa dosa waris, tetapi anaknya akan menunggu ibunya nanti di Taman Eden, di Taman Surga. Atau enggak, ketika anaknya hidup, ibunya meninggal dalam keadaan syuhada, dalam keadaan syahid. Bahkan ketika ibunya meninggal, anaknya meninggal, apa yang terjadi selanjutnya? Suaminya pasti kawin lagi. Itu udah pasti. Bohong kalau nggak kawin lagi. Cuma Bang Juma belum kawin lagi nih, Bang Juma. Bang Zuma, saya adalah penggemar baru dari Bang Zuma itu udah beberapa waktu yang lalu. Bang Dewa, gimana dong? Luar biasa, beliau sangat luar biasa. Alhamdulillah, kalau Dewa jangan sampai punya fan lah. Dewa sendiri takut gitu kan. Kalau misalkan banyak orang yang nyanjung, berapa banyak orang yang menyanjung Bang Juma, ya kan? Tapi Dewa tidak disanjung, tidak apa-apa. Insya Allah Dewa disanjung sama penghuni langit nanti. Itu 3.000 fansnya banyak kok. Tapi subhanallah, luar biasa. Saya sangat mengagumi Bang Zuma ini. Pengagum gelap lah intinya ya. Karena kalau terang-terang saya ngomong gini. Luar biasa. Ya. Begini ya, ada satu hadis yang bilang seperti ini ya. Ini Dewa tanyakan ke Bang Juma aja nanti, entah benar atau tidaknya. Ketika kita mengunjungi orang yang soleh, ketika kita bersalaman dengan orang yang soleh, ketika kita bertemu dengan orang yang soleh, Nabi Muhammad berkata, saat itulah kamu menemui aku. Entah benar atau tidak, wallahu alam, Dewa tidak tahu. Soalnya kan kita hidup bukan di zaman Rasul, ya nggak? Tetapi hadis itu mengatakan seperti itu. Ketika kita melihat wajah orang yang soleh, disitulah kau akan melihat wajah aku. Itu menurut kata Syekh Ahmad bin Hamdal itu seperti itu. Soal benar enggaknya, Dewa tidak tahu. Bang Dewa ini cyanida. Hah? Bang Dewa ini cyanida. Ini live, Bang Altila live. Dan iya, cyanida ya. Kau jelaskan. Yeah, because now it's not yet to
close. So I Okay, hope alright. it will be maybe it's more better. It's not. Siapa ini? Okay. Silakan Bang Dewa. Much better, more better secara grammar itu grammarnya It's more better. It's more more better. better, Or it's much better. Itu much lebih baik better. atau it's you must be knowing even you use the English language. You must be know if even have the words even we talk is like the thank you so much. His art is now it's much better. Even you getting sick, if you getting sick, if like the Bang Juma, baca iya. ya. Tahu lagu Bahasa Better Man, Indonesia Joseph? aja Bang. Gimana? Yes, tahu lagu Better Man, Better Man. Better, iya. Bang Dewa itu Superman. ada Bang Juma nggak di situ? Bang Nggak Juma ada Bang Juma. Bang Juma nggak ada. Bang Juma lagi kamar mandi. Iya, ngapain nih? better. Kalau Mandi kadang-kadang lah. Oh man. itu dari perkataan ucapan tuh kadang orang bilang better itu kan coklat ya. Better. Better Ini- itu buat makan roti, itu dioles-oles itu. Tadi Enak. malam Better si- itu pahit. More better. si siapa? Si Better pahit. Uti sama Bitter, Herdi minta bitter. tema, Oh, minta Bang tema. Zuma beliau ada, Bang. Silakan, Bang Zuma. Iya, Ukti, ada itu si- ada Bang ayam Juma, kecap kah? Bang Juma, enggak itu Iya. si Uti sama Herdi minta tema tuh, baca lihat WA tuh. Apa tuh? Dari sekarang dia minta dari temanya dari situ. Lihat baca WA. Temanya dari kita. Iya, dia kalau nggak tema dari dia nggak mau, katanya mauin dari abang baru Erni mau masuk. Oh ya udah suruh aja Henry. masuk. Iya maksudnya Dari itu Henry lihat dari dulu, Amerika baca ya, dong. Bang Zion. Hah? Henry dari Zion, dari Bang Zuma sama Amerika. Bang Dia Joseph dari coba. Zimbabwe dia, Zimbabwe. Pede No, banget minta dia- tema dari Bang Zuma. Oke. Kita kasih tema Yesus Tuhan atau utusan? Yesus, Yahudi, Kristen, Itu jadinya Abrahamik, Bang. Ketika perbedaan dari Abrahamik itu seperti atau itu coba. ateis. Bagus Abrahamik nggak ya. itu tema? Enggak Apa Islam. banyak, Abrahamite. Bang, Enggak, gimana? Apem PS tai lalat. Ayo Dewa Kuasai, Bang. Ketika aja Jangan. Bang. PS tai lalat. Bang, Tunggu dulu. Ketika aja, ketika Yang aja. yang paling gampang ya, paling Bang gampang. Zuma, Ya. ketik aja. Bang Zuma, Gini. kupasan Iya, ini iya, Bang, Bang, iya, Bang. Injil Barnabas. Oh, Injil nggak Barnabas. bisa itu, Bang. Injil Barnabas tidak bisa dijadikan sebuah ini ya, Tema. perdiskusian ya. Jangan. Karena Enggak. Injil Barnabas ini kalau kita menggunakan Injil Barnabas sudah saya katakan Injil Barnabas jangan digunakan untuk tema debat karena kita juga akan jadi terlihat ini jangan pokoknya gitu. Siapa Kalau yang Jangan. siapa yang bakal diusir oleh Iya, ketika- Yesus? Abang ketika aja nanti biar saya ini kan. Oh, jangan, Islam. Bang. Abrahamik gini Bang, Abrahamik Yang yang saling. dari Yahudi, Islam sama Kristen. Itu banyak perbedaan yang bisa banyak dikupas Bang sebenarnya. Banyak tema itu di situ. Kurang esensitif tapi. Tapi Abrahamik itu memang sesuatu yang tidak pernah Adim dikupas kayaknya dan bagus tuh Bang. itu Bang. bagus banget gitu loh. Tadi bagus tuh yang pertama tuh. Bang. Yesus Oh, itu itu. Yahudi kah, Maksudnya gini, Yahudi kah, Kristen kah, Islam atau ateis? Ya, Oh, yang Bang Zuma, saya punya tema nih. ya Siapakah yang masuk surga, yang ditebus atau yang bertobat?